Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Lilian dari kelas D pagi, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Pontianak. Di video kali ini saya akan mengapresiasi sastra anak yaitu dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah sastra anak yang diampu oleh Bu Saptiana Sulastri. Sebelum lanjut mengapresiasi dongeng dari Si Kancil dan Buaya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu dongeng. Dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa atau penyuhayalan atau yang dikenal sebagai fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pendapat lain mengatakan dongeng adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk menghibur dan memberikan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Cerita dongeng sering digunakan untuk membantu anak-anak berimajinasi serta membentuk dan membangun karakter anak. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan secara singkat dongeng dari Si Kancil dan Buaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil yang dikenal sebagai kancil yang sangat cerdik dan pintar. Pada saat itu, kancil dalam keadaan lapar dan ia merasa lapar. Berjalanlah si kancil menyusuri hutan dan bertemulah dengan sebatang pohon rambutan yang sangat lebat. Tetapi, untuk mendapatkan rambutan tersebut, kancil harus melewati sungai itu. Dan sungai itu terkenal dengan banyak buayanya. Dan kancil pun berpikir bagaimana cara dia bisa melewati sungai itu dan bisa memakan rambutan di seberang sungai tadi. Karena kecerdikan si kancil pun mendapatkan ide untuk mengelabui para buaya-buaya yang ada di sungai. Berani kau tunjuk muka. Buat apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Setelah si kancil memberitahu para buaya bahwa Raja Sulaiman akan mengadakan kenduri, si kancil pun membuat buaya semakin bersemangat dengan memberitahu bahwa di sana banyak sekali daging-daging binatang-binatang yang bisa mereka santap. Tentunya buaya-buaya tadi semakin bersemangat untuk pergi ke kenduri tadi. Para buaya tidak percaya begitu saja dengan cerita si kancil, karena yang sudah mereka ketahui bahwa si kancil adalah binatang yang sangat cerdik. Tetapi dengan kecerdikannya, si kancil berhasil mengelabui dan juga meyakinkan para buaya bahwa Raja Sulaiman benar-benar mengadakan kenduri. Kancil pun menawarkan diri kepada para buaya untuk menghitung berapa jumlah buaya yang ada di sungai tersebut agar ketika dikenduri nanti mereka cukup mendapatkan daging yang Taklah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Buaya semua? Ya, bos. 100 sekarang. Setelah para buaya selesai berbaris mengitari sungai, si kancil pun mulai untuk menghitung dengan cara melompati satu persatu buaya yang berbaris tadi. 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina aku ketuk. Setelah si kancil berhasil menghitung berapa jumlah buaya, sampailah kancil ke seberang sungai. Si kancil pun langsung bergegas untuk menghampiri pohon rambutan yang lebat tadi. Sebelumnya si kancil memberitahu kepada para buaya itu bahwa jumlah buaya itu ada 6 orang dan akan memberitahukannya kepada Raja Sulaiman. Pergilah si kancil, tak lama dari itu datanglah seekor tupai. Dengan kesombongan para buaya tadi, buaya-buaya tersebut pun mengejek si tupai bahwa tidak ada yang mau menjemput tupai tersebut ke kenduri si Raja Sulaiman. Kami semua dijemput ke kenduri Raja Sulaiman minggu depan. Kau pernah jemput ke? Setelah diejek-ejek oleh para buaya, si tupai pun memberitahukan kebenarannya. Itu kenduri bukan minggu depan. Minggu lepas. Minggu lepas? kamu semua kena tipu. Tak guna.
Dengan kecerdikannya, akhirnya si kancil pun sampai ke seberang sungai untuk memakan rambutan tadi. Itulah tadi cerita dari dongeng si kancil dan buaya. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng si kancil dan buaya ini adalah berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak atau mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang, yang tergesa-gesa dan penuh emosi akan menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng si kancil dan buaya ini sangat banyak, tetapi ketika kita memberikan cerita dongeng ini kepada anak-anak, kita harus bisa menjelaskan pesan moral yang baik. Salah satu pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang yang kecil, karena meskipun kecil, jika ia memiliki kekuatan, bukan berarti ia tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak bisa melawan seseorang yang lebih besar dan kuat. Dengan mengandalkan kecerdasan, si kancil buktinya bisa membodohi buaya yang memiliki kekuatan dan tubuh yang jauh lebih besar darinya. Tetapi kelemahan dari dongeng ini menurut saya, jika pesan moralnya tidak tersampaikan dengan baik, akan mengajarkan anak untuk menipu sejak dini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dongeng ini selalu diceritakan bahwa si kancil yang sangat cerdik dengan menipu orang lain untuk mencapai tujuannya. Secara tidak sadar, pola didik kita menanamkan ke alam bawah sadar anak kecil yang dalam masa pembentukan watak menjadi seorang penipu. Pesan saya untuk para orang tua harus bijak, harus pandai menyampaikan pesan moral dari dongeng si kancil dan buaya ini. Karena dalam cerita ini tidak diperkenankan untuk membodohi. Baiklah, itu tadi apresiasi sastra anak dari dongeng si kancil dan buaya. Semoga video ini dapat membantu para orang tua dan juga para pendongeng-pendongeng di luar sana agar lebih bijak dalam menyampaikan nilai moral dari cerita yang disampaikan kepada anak-anak, agar pesan moral itu bisa tersampaikan dengan baik, tersalurkan dengan baik kepada para pembaca dan juga pendengar. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.